Halo semua, balik lagi di channel aku Matematika 33. Oke, persiapan UTBK kali ini kita akan belajar dari tipe soal pengetahuan kuantitatif dan di sini aku akan bahas materi sesuai request yaitu materi himpunan. Bagi teman-teman yang mungkin punya request materi juga silahkan jawab di kolom komentar, oke? Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Di sini ada soal dari 1.200 pelajar, 750 pelajar menyukai olahraga badminton. Di sini 750-nya menyukai badminton, kemudian 650 pelajar menyukai sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan jumlah minimum dan maksimum yang mungkin dari jumlah pelajar yang menyukai keduanya, maka nilai X dan Y adalah bla bla bla. Oke, di sini yang dicari adalah jumlah minimum dan maksimum yang menyukai keduanya. Untuk mencari jumlah minimum sendiri, minimumnya itu kita boleh pakai rumus cepat untuk mudah menghafalnya adalah kedua A, B, G kurang santuy. Nah, kalau misalkan mau menghafalkan bisa menggunakan rumus cepat itu. Apa tadi? K kedua A, B, G kurang santuy. Jadi S ini untuk santuy gitu. Nah, K itu apa? K itu yang menyukai keduanya. Kemudian A itu untuk himpunan pertama, B itu untuk himpunan kedua, G itu untuk yang tidak suka keduanya, dan S itu untuk semuanya. Jadi total siswa atau total yang dicari gitu. Nah, bisa menggunakan rumus ini untuk ketika dua himpunan. Jadi kedua ABG kurang santuy. Nah, sekarang kita cari untuk yang menyukai keduanya, berarti K sama dengan A himpunan pertamanya yaitu 750 ditambah B himpunan kedua yaitu 650 ditambah G yang tidak suka keduanya karena nggak ada yang nggak suka berarti jawabannya 0 dikurangi S atau semuanya berarti total pelajarnya yaitu 1200. Nah kalau kita hitung 750 tambah 650 maka hasilnya akan sama dengan 1400 dikurangi 1200 maka hasilnya akan sama dengan 200. Oke, kita lanjutin untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, cara cepatnya kita lihat di sini 650 dan 750 manakah yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 650, berarti di sini nilai maksimumnya adalah 650. Bagi yang suka logika, ini aku jelasin versi logikanya ya. Kalau nggak suka logika bisa skip aja part ini, nanti next ke soal berikutnya. Oke, jadi logikanya gini, kita kan punya 650 yang suka sepak bola. Sepak bola gini ya SB. Kemudian 750 itu menyukai badminton. Nah, kalau 650 yang suka sepak bola itu juga suka badminton, itu masih mungkin. Jadi 650 itu suka keduanya, itu mungkin. Karena yang suka badminton itu ada 750, berarti 650 kan bagian dari 750 nih. Berarti dia masih mungkin. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik, 750 yang suka badminton itu juga suka sepak bola. Mungkin nggak? Tidak. Kenapa? Karena kalau misalkan kita simpulkan demikian, berarti yang suka sepak bola itu juga ada 750. Sedangkan dia bilang yang suka sepak bola itu hanya 650, maka kuotanya ini kebanyakan. Nah, sehingga itu tidak mungkin. Jadi pasti jawabannya itu yang lebih kecil. Jadi kita ambilnya itu yang 650. Nah, oke, berarti di sini karena yang dicari adalah nilai X plus Y, di mana X itu nilai minimumnya yaitu 200 dan Y adalah maksimumnya yaitu 650. Berarti kalau kita jumlahin hasilnya adalah 850 sehingga jawabannya adalah 850. Oke, next kita ke soal berikutnya yang setipe juga dengan soal tadi. Di sini ada soal, terdapat 160 petani. 132 itu menanam mawar, 98 menanam bunga sedap malam. Minimal 70 dan maksimal 98 petani yang menanam keduanya. Oke, untuk mencari nilai minimalnya, kita boleh pakai cara cepat yang tadi. Apa tadi? Ya, kedua A, B, G kurang santuy. Kedua ABG kurang santuy. Nah, berarti di sini K itu yang kita cari, A itu himpunan pertama yaitu 132. Ditambah B-nya berarti 98. Ditambah G berarti yang nggak menanam sama sekali itu tidak ada. Ditambah S totalnya yaitu 160. Nah, di sini kalau kita jumlahin maka hasilnya akan sama dengan 70. Nah, kemudian untuk mencari nilai maksimumnya sama kayak logika yang tadi, kita ambil angka yang lebih kecil. Berarti di sini angkanya adalah 98. Sehingga di sini benar minimalnya adalah 70 dan maksimalnya adalah 98. Pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua,
Seluruh petani sedap malam juga bisa jadi menanam mawar. Nah, itu mungkin karena yang menanam sedap malam itu ada 98. Maka mungkin kalau dia juga menanam mawar. Nah, berarti dia jawabannya benar. Kemudian kalau yang ketiga, seluruh petani mawar juga bisa jadi menanam sedap malam. Nah, kalau kita balik dia nilainya salah. Kenapa demikian? Karena di sini 132 itu menanam mawar. Kalau dia juga menanam bunga sedap malam, maka yang menanam bunga sedap malam itu ada 132. Sedangkan dalam faktanya yang menanam bunga sedap malam itu hanya 98, berarti dia kebanyakan. Sehingga yang ketiga itu salah. Sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Next, kita lanjutin ke soal berikutnya. Sebelum itu, silahkan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, di sini ada soal, bentuknya itu diagram Venn, dan kita disuruh mencari daerah mana yang diarsir. Itu memenuhi A, B, C, atau D, E. Nah, untuk menjawab soal ini, bagi teman-teman yang belum terbiasa, kita boleh memisahkan ini dengan angka. Jadi, misalkan di sini ada angka 1, ini angka 2, 3, 4, dan yang di luar ini berarti 5. Nah, sebelum itu, misalkan kita memiliki bentuk kayak gini, itu namanya dia irisan. Irisan itu apa? Misalkan aku punya bentuk A irisan B, berarti yang ada di A dan juga ada di B, itu namanya irisan. N, akhirnya kan N, makanya ini lambangnya kayak N gitu. Nah, kemudian ada lagi yang satu, itu kebalikannya. Dia dinamakan gabungan. Nah, berarti misalkan A gabungan B, berarti semuanya itu kita ambil. Yang ada di A, kita gabungin sama yang ada di B. Kalau ngafalin, di sini kan gabungan, itu kan pakai U, makanya ini simbolnya juga U gitu. Nah, misalkan yang pertama, untuk yang A, K irisan M. Yang ada di K dan juga ada di M, berarti angkanya adalah 2. Kemudian diiriskan lagi dengan L. L itu angkanya adalah 3,4. Nah, berarti 2 diiriskan dengan 3,4 karena nggak ada angka yang sama, berarti jawabannya himpunan kosong. Kemudian yang kedua, yang B, K gabungan L. K gabungan L berarti angkanya kita gabungin 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian diiriskan dengan M. M itu angkanya adalah 2, 4, dan 5. Berarti angka yang sama di sini ada angka 2 dan 4 sehingga di sini hasilnya adalah 2,4. Nah, karena yang diarsir adalah angka 5, berarti yang pertama tadi salah, yang kedua juga salah. Kemudian yang C, M dikurangi K gabungan L. M sendiri angkanya adalah 2, 4, dan 5. Kemudian kita kurangin K gabungan L. K gabungan L berarti kita gabungin 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau bentuknya kayak gini, di sini kita kurangin yang belakang. 2, di sini kan ada angka 2 nih, berarti 2-nya ini hilang. Kemudian di sini ada angka 4, berarti 4 yang di depan hilang. Karena di belakang nggak ada angka 5, berarti ya wes jawabannya itu tinggal 5 aja. Sehingga di sini 5. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Karena yang diarsir itu ya himpunan 5, berarti di sini jawabannya yang C. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum paham, kita latihan soal lagi nomor berikutnya. Nah, di sini juga masih sama seputar yang tadi. Cara biar mudah, kita misalin angka aja. Di sini angka 1, ini angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, misalkan kita ambil opsi yang A, di sini berarti yang diarsir itu 1 ya. Oke, misalkan yang A, B irisan C, yang ada di B dan ada di C. Berarti angkanya adalah 5 dan 4. Yang ada di B kan berarti 5 dan 4. Yang juga ada di C berarti juga 5 dan 4. Kemudian dikurangin A. A itu angkanya 1, 2, 5, dan 6. Nah, kalau pengulangan demikian berarti di sini ada angka 1. Di sini nggak ada angka 1, berarti biarin aja. Kemudian di sini ada 2, di sini nggak ada 2, biarin aja. Di sini ada 5, berarti 5 yang di sini hilang. Nah, berarti himpunannya tinggal angka 4 aja, sehingga di sini hasilnya 4. Nah, karena yang diarsir adalah angka 1, berarti yang pertama ini salah. Yuk, kemudian kita yang ke B. B itu B gabungan C, berarti B dan C itu kita gabungin, angkanya ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Kemudian dikurangi dengan A. A itu angkanya 1, 2, 5, dan 6. Nah, kalau kita kurangin berarti di sini ada angka 2, di sini juga ada 2, berarti 2-nya hilang. 5, 6 berarti ini kita kurangin. Sehingga hasilnya tinggal 3, 4, dan 7. 3, 4, dan 7. Jadi yang belakang ini itu nggak mempengaruhi ya. Jadi kayak misal di sini ada angka 1. Di sini nggak ada, berarti ya wes biarin aja. Nggak masuk di jawaban akhirnya. Berarti jawaban yang B juga salah karena himpunan yang diarsir harusnya angka 1 aja. Sedangkan ini angka 3, 4, dan 7. Oke, kita lanjutin ke yang C. Yang C, A berarti A itu angkanya adalah 1, 2, 5, dan 6. Kemudian dikurangi B irisan C. B irisan C adalah 5,4. Berarti nanti hasilnya di sini 5 dan 4. Berarti 5-nya ini jadi hilang. Sehingga hasilnya tinggal 1, 2, dan 6. Nah, berarti dia juga salah. Kemudian yang Do. Yang Do, A itu berarti 1, 2, 5, dan 6. Dikurangi B gabungan C. B gabungan C adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita kurangin 2, 3, 4, 5, 6, 7, di sini 2-nya berarti hilang. Karena di belakang ada angka 2. Kemudian 5 juga hilang karena di sini ada angka 5. 6 di sini juga hilang karena di sini ada angka 6. Nah, berarti himpunan akhirnya tinggal 1 aja. Sisanya di yang pertama itu tinggal 1, berarti ini 1. Sehingga jawabannya yang Do. Karena himpunan yang diarsir adalah angka 1. Gitu. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. Masih seputar diagram Venn lagi. Cara yang sama, kita misalkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalkan yang pertama untuk opsi yang A irisan B. A irisan B berarti yang ada di A juga ada di B. Berarti angkanya 2 dan 5. Kemudian digabungkan dengan C. C itu angkanya adalah 4, 5, 6, dan 7. Berarti kalau digabungkan ya semuanya. Sehingga 2, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang diarsir adalah 2, 4, 5, 6, 7. Berarti dia jawabannya benar. Sehingga jawabannya yang A. Karena yang diarsir adalah 2, 4, 5, 6, 7. Nah, sama kan? Berarti dia jawabannya yang A. Oke, buat latihan, teman-teman bisa coba nomor ini. Nanti bisa jawab di kolom komentar. Dan juga nomor yang ini. Ini soal yang tipe pertama tadi. Dan yang tadi itu soal yang tipe kedua. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.